Golkar merespons penetapan tersangka Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin ini. Dan benarkah keterlibatan Aziz dalam 3 kasus di KPK adalah karena inisiatifnya sendiri? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriyansyah. Ada juga Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat malam Pak Supriyansyah, selamat malam Pak Boyamin. Selamat malam, Isya. Ya, saya ke Pak Supriyansyah terlebih dahulu. Pak Supri, betulkah Golkar belum menerima informasi resmi terkait dengan status dari Pak Aziz Syamsuddin? Pak Supriyansyah? Baik, kita sambil menunggu sambungan dari Pak Supriyansyah, saya mau sapa Pak Boyamin. Pak Boyamin, ini yang Anda tunggu-tunggu sejak awal. Aziz Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa Anda tunggu-tunggu, Pak Boyamin? Ya, kan tidak biasanya saya istilahnya mari kita tunggu bersama. Kan itu kan sebulan yang lalu. Itu kan ketika ditanya teman-teman wartawan itu kan. Karena kalau boleh menebak gitu, seperti dalam kasus Bansos, Ihsan Yunus itu waktu itu kan digeledah tapi nggak jadi atau kosong gitu kan. Terus kemudian saya gugat ke pengadilan, pra-peradilan dengan bahasa saya mengatakan penelantaran izin geledah 20 gitu, 20 izin geledah. Kan sekedar nebak gitu. Ternyata dalam persidangan malah 27 izin geledah yang ditelantarkan gitu kan. Nah, ini saya boleh menebak kira-kira kalau toh ada SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, itu kira-kira awal bulan. Berarti ya awal bulan September ini loh, bulan kemarin loh ya, September ini. Tanggal-tanggal muda lah kira-kira kan gitu. Kalau boleh saya nebak loh ya. Ya mari tebakanku itu nantinya meleset atau tidak kita tunggu besok atau minggu depan. Gitu. Nah artinya karena saya sudah yakin KPK punya alat bukti yang cukup. Dan rangkaian itu sudah saya mulai bulan April tahun ini. Saya ke Tanjung Karang menonton sidangnya Bupati Lampung Tengah Mustafa. Itu saya ketika ditanya wartawan terkait siapa gitu ya saksi-saksi lah saya gitu kan dan kemudian saya memprofiling Alisa Gunado kemudian juga dicekal bersama Pak Aziz Syamsuddin. Jadi saya punya gambaran itu kok. Jadi kalau berkaitan dengan ini kalau boleh saya membuat ranking gitu kira-kira kalau toh Pak Aziz Syamsuddin itu memang diproses oleh KPK gitu, tapi saya tidak boleh mendahului loh ya, ini asas praduga bersalah. Dari 3 kasus yang didakwakan Robin 47 itu ranking 1 Lampung Tengah. Ranking 2 terkait Rita Widiasari. Justru terkait dengan Tanjung Balai itu ranking 3 itu malahan. Karena prosesnya berbeda gitu, rangkaian urutannya gitu. Karena di Lampung ini Pak Aziz Syamsuddin kan daerah pemilihannya di sana. Dan intent kira-kira untuk menyalurkan dana aspirasi yang terkait dari APBN ke Provinsi Lampung. Dan itu salah satunya ke Lampung Tengah yang terkait dengan Mustafa gitu. Dan justice kolaboratornya Mustafa itu karena dia kemudian dikenakan pencucian uang, salah satunya menyebut yang terkait dengan anggaran APBN yang dibawa ke Lampung Tengah yang kira-kira dibawa oleh orang-orang yang mengaku dirinya terkait dengan ADS gitu. Itulah kira-kira rangkaian. Pak Boyamin, ini kan kalau saya baca-baca juga beberapa pernyataan Anda di laman online, Anda juga katakan berulang-ulang bahkan dari sekitar bulan April atau Mei lalu bahkan Anda sudah katakan KPK jangan ragu-ragu tetapkan Aziz sebagai tersangka. Iya memang, karena saya sudah ke Lampung itu kan kira-kira saya kalau bertanya itu kalau level saya bertanya, kira-kira saya punya bahan 50%. Kalau saya menyatakan sesuatu itu data saya kira-kira 75% gitu loh. Kalau itu sudah terlanjur standar saya begitu gitu Luciana. Jadi ya bisa dipahami lah kira-kira. Tapi kan saya tetap asas praduga tidak bersalah, tidak boleh mendahului. Dan saya yakin Pak Firly dalam konteks ini saya level untuk Aziz Syamsuddin ini saya mempercayai beliau. Kan kira-kira gitu. Biasanya saya kan agak sulit mempercayai Pak Firly itu kan. Kira-kira kan gitu juga. Gitu. Jadi isyarat-isyarat ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat. Tapi kan saya tidak boleh mendahului itu intinya.
Oke, sinyalnya ada. Kalau menurut Anda yakin Aziz seharusnya memang sudah layak ditetapkan sebagai tersangka, tapi yang jadi pertanyaan kira-kira apa pertimbangan KPK? Kenapa sampai sekarang masih belum juga diumumkan? Itu nanti akan kita bahas usai jeda. Kita juga nanti akan bertanya ke Pak Supriyansyah soal respon dari Partai Golkar usai jeda di Sapa Indonesia Malam.